نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, jemaah solat subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakit parah, Jibril alaihissalam duduk di sebelah beliau. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasulullah, di luar sana ada tamu yang mau masuk. Boleh tidak diizinkan dia masuk? Nabi tanya, siapa dia? Dia adalah Malaikat Israel. Malaikat Israel alaihissalam. Nabi izinkan dia masuk. Kemudian Malaikat Israel minta izin untuk memberitahu Nabi, minta izin untuk mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, tidak ada satu manusia pun yang Malaikat Israel minta izin terlebih dahulu sebelum mencabut nyawa. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pakai minta izin ke? Israel cabut pakai minta izin? Tak ada, tarik je langsung. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izin dulu. Kemudian ketika diberitahu, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah rindu nak berjumpa dengan Tuhan. Maka Nabi kata, aku pun juga sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhan aku. Tapi sebelum itu tolong tanyakan kepada Allah Ta'ala, bagaimana dengan nasib umat aku? Bagaimana nasib umat? Ummati, keadaan umatku seperti apa? Nabi SAW tidak merisaukan Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Walaupun Nabi telah dapat isyarat bahawa kedua cucunya ini akan dibunuh. Yang satu mati diracun, yang satu mati dipenggal. Nabi tahu.
Tapi Nabi tidak merisaukan cucunya. Kata ulama, tuan-tuan perempuan sekalian, tidak ada satu orang ibu yang akan menangisi anaknya seperti mana tangisan Nabi kepada umat ini. Ibu sayang dengan anak kandung. Satu orang ibu sayang betul dengan anak kandung. Tapi sayangnya Nabi, risaunya Nabi, fikir Nabi kepada umat melebihi sayang, fikir, risau satu orang ibu terhadap anak dia. Dan inilah yang menjadi kajian kita pada subuh ini, fikir risau umat. Fikir risau umat. Apa sebab ini penting untuk kita bahas, tuan-tuan perempuan sekalian? Karena fikir risau umat ini sudah hilang, sudah tak ada lagi. Para pedagang fikir risau mereka apa? Macam mana toko saya ini maju, dapat untung banyak. Dari satu toko jadi dua, dua jadi empat terus bertambah. Itu fikir risau siapa? Pedagang. Kalau dosen fikir risaunya apa, Pak? Bila nak naik pangkat, bila nak jadi guru besar, berapa jurnal nak terbit, mana nak cari dana riset. ASN, pegawai fikir risaunya apa? Apa fikir risau pegawai? Macam mana aku dapat jabatan? Macam mana proyek di OPD kami bisa dapat lebih? Macam mana aku bisa masuk ke pimpinan? Macam mana aku bisa disayang oleh gubernur, oleh wali kota? Petani risaunya apa? Apa risau petani? Macam mana harga sawit dari, berapa sekarang harga sawit sekilo? Berapa? Dari 1.500 balik lagi seperti dulu mahal sampai harga 3.000, 3.500. Itu fikir siapa? Petani. Fikir umat, risau umat ke mana? Ada hari ini pengurus masjid yang merisaukan umat, macam mana masjid aku ni ramai, penuh. Pak Haji fikir apa pagi ni? Pak Haji risau apa pagi ni? Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW senantiasa berfikir tentang keadaan umat, nasib umat, apa yang akan menimpa umat, apa yang akan terjadi dengan umat ini. Nabi SAW tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup istirahat demi umat ini. Umat ini terbentuk karena fikir Nabi, risau Nabi, pengorbanan Nabi SAW. Habis harta Nabi, letih badan Nabi, habis-habisan Nabi berkorban supaya umat ini terbentuk. Nabi dakwah di Mekah dalam keadaan dicaci maki, diludahi, dilempar, dihina. Pergi ke Taif pun dapat perlakuan yang sama, dihina, diusir, dilempar dengan batu sampai badan Nabi berdarah, sampai Nabi pingsan. Hari ini fikir risau umat ni hilang. Padahal ini sangat penting, tuan-tuan perempuan sekalian. Fikir risau 2024, serahlah nanti siapa partai mana yang menang, dia dapat duduk kursi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, siapa yang akan menjadi presiden, jadi bupati, wali kota, gubernur. Sekarang fikir risau ke arah itu sudah lama dah. Bentuk tim relawan, tim apa lagi, tim media, tim konsultan, tim pemenangan, macam-macam tim dibentuk. Persiapan ke arah 2024. Sekarang tim yang akan bergerak memikirkan umat, menyelamatkan umat, membawa umat taat kepada Allah. Ada tidak tim itu?
Memikirkan umat yang jauh dari agama supaya dia mau amal agama. Yang masih berada di luar masjid mau masuk masjid. Yang jauh dari amalan sunnah mau amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak tim yang bergerak untuk menyelamatkan umat ini? Tim untuk 2024 sudah banyak dah. Tapi tim yang akan membawa umat dari calon ahli neraka menjadi calon ahli surga, ada tidak tim ini? Ada, Pak Haji? Ada. Kita masuk tak situ? Ada tak kita di situ? Ada 4 fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita cek ada tidak fikir risau itu pada diri saya dan kita semua. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir risau bagaimana agar seluruh manusia taat kepada Allah Ta'ala. Itu fikir Nabi yang pertama. Bagaimana seluruh manusia taat kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Itu fikir Nabi yang pertama. Nabi datang kabilah ke kabilah, kampung ke kampung, pasar ke pasar, datang rumah ke rumah. Nabi datangi umat, datangi manusia. Ketika musim haji, Nabi datang ke kabilah-kabilah, Nabi datang ke tokoh-tokoh, Nabi kirim surat kepada raja-raja, supaya seluruh manusia ini, seluruh manusia taat hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada taat kepada makhluk, taat kepada pencipta makhluk, penguasa makhluk. Dialah Allah Ta'ala. Ada fikir Nabi yang pertama ni pada diri kita? Pak Haji sudah ada belum? Ibu-ibu di belakang ada tidak yang pertama ni? Usahkan lagi, kadang memikirkan manusia yang banyak ni. Kadang nak memikirkan keluarga sendiri, anak sendiri pun tak ada. Dosen ada tidak fikir risau bagaimana seluruh mahasiswa yang diajar taat kepada Allah? Guru-guru ada, guru-guru berfikir bagaimana seluruh muridnya menjadi murid yang taat kepada Allah. Ada hari ini pemimpin kepala daerah yang memikirkan, yang risau bagaimana seluruh rakyatnya taat kepada Allah. Ada. Semoga adalah. Yang kedua, apa yang Nabi fikir, yang Nabi risau yang kedua? Nabi SAW fikir bagaimana seluruh manusia meninggal dalam keadaan dapat mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dapat mengucap kalimah La ilaha illallah dijamin surga. Siapa yang mengucap Asyhadu an la ilaha illallah, siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian hatinya membenarkan lisannya. Siapa yang mengucap, siapa yang bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, hatinya membenarkan lidahnya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Nabi fikir risau yang kedua ini, bagaimana seluruh manusia meninggal dalam keadaan dapat mengucap kalimat thayyibah. Alhamdulillah hari ini yang beriman banyak, yang taat banyak, yang melakukan amal soleh banyak. Tapi ada jaminan kita meninggal dalam keadaan dapat mengucap la ilaha illallah? Ada jaminan? Ada jaminan? Coba semua ucap syahadat 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambung. Ulang sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba angkat tangan. Ustaz, saya bisa menjamin saya mati dapat ucap kalimat ini, Ustaz. Ada? Pak Haji? Ibu-ibu di belakang ada? Tak ada.
saya pun tak ada jaminan lagi. Ada orang lahir kafir, meninggalnya kafir. Ada orang lahirnya kafir, matinya beriman. Ada orang lahir dari keluarga orang beriman, matinya beriman. Tapi yang kita takut yang keempat ni, lahir di keluarga beriman dan dia hidup dalam keadaan beriman, tapi matinya dalam keadaan kufur pada Allah. Tak ada jaminan kita ni. Maka Nabi SAW sangat risau. Jangan sampai ada umatnya yang mati dalam keadaan tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Caranya bagaimana Ustaz? Supaya dapat mati ucap kalimat la ilaha illallah. Hari-hari dakwahkan kalimah ini. Hari-hari dakwahkan, sampaikan mafhum di sebalik kalimat tauhid ini. Jumpa kawan, jumpa keluarga, kepada anak kita sampaikan, nak, tidak ada yang patut kita ibadahi melainkan Allah. Tidak ada tempat kita minta hanya pada Allah. Tak ada tempat kita takut hanya kepada Allah. Duduk kumpul dengan anak, dengan isteri kita nak makan, bagi tahu tidak ada beri kita rezeki nak melainkan Allah. Allah yang memberi rezeki. Ketika dapat nikmat, beritahu keluarga kita, beritahu hati kita sendiri, tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah. Datang ujian, kita mesti yakin ujian datang dari Allah, dan tidak ada yang bisa bantu kita untuk keluar dari ujian melainkan Allah Ta'ala. Selalu dakwahkan maksud di sebalik kalimah la ilaha illallah, menafikan seluruh bentuk keyakinan kepada makhluk dan isbatkan hanya yakin kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi kehinaan, tidak ada yang memberi kemuliaan, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang mendatangkan mudarat, melainkan hanya Allah Ta'ala. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua terjadi atas izin Allah, kehendak Allah Ta'ala. Terus hari-hari cakap supaya masuk hakikat kalimah la ilaha illallah ke dalam hati, masuk keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hati, sehingga nanti di akhir hayat kita Allah Ta'ala mudahkan kita ucap kalimah thayyibah ini. Yang ketiga, fikir Nabi, risau Nabi SAW, bagaimana seluruh umat beliau, seluruh manusia selamat dari azab Allah, selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Nabi tak ingin ada umatnya yang diazab oleh Allah. Nabi ingin semua umat beliau selamat. Selamat dari kesusahan dunia, selamat dari kesusahan akhirat. Selamat dari azab dunia, selamat dari azab akhirat. Itulah yang hari-hari dipikirkan oleh Nabi. Nabi malam hari ketika bangun, di telapak tangan Nabi air mata. Nabi tidur, di telapak tangan Nabi, di pipi Nabi basah dengan air mata. Ketika mau tidur malam, Nabi izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, izinkan aku untuk menghadap Tuhan aku. Nabi solat sunat. Terus mulai saja solat Nabi sudah mulai menangis. Menangis dalam doa beliau menangis sampai terdengar azan subuh dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Apa yang ditangisi oleh beliau, yang dirisaukan beliau, yang diminta oleh beliau, kita lah. Kita belum lahir lagi sudah dipikirkan oleh Nabi. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, Nabi SAW fikir bagaimana manusia dapat melanjutkan perjuangan beliau, kerja beliau SAW, yaitu melanjutkan perjuangan agama, dakwah, menyampaikan agama kepada seluruh manusia.
Dan Nabi SAW telah menyiapkan satu generasi, yaitu generasi sahabat. Nabi telah menyiapkan sahabat untuk melanjutkan perjuangan Nabi, fikir Nabi, kerja Nabi SAW untuk membawa agama ini ke seluruh dunia. Ketika dulu saya masih di Malaysia, kawan saya cerita, ada dulu rombongan berangkat untuk mendakwahkan Islam ke benua Antartika. Salju, negara itu salju, gunung es, Pak, benua Antartika. Rombongan tersebut dari Pakistan. Ketika mereka sudah sampai di perbatasan sebelum masuk ke benua Antartika, mereka beritahu kepada orang Islam di sana, kami ingin ke benua Antartika. Kami ini rombongan kedua. Rombongan pertama yang dikirim tak ada yang balik, semuanya syahid. Ternyata Bapak Ibu sekalian, rute perjalanan ke sana itu penuh dengan risiko. Risikonya dua. Satu, beruang kutub, beruang salju itu. Yang kedua, tawon kutub. Jadi kata kawan saya cerita ni, kalau kita tawon menggigit, tapi di kutub, di benua Antartika itu, tawon itu dia kalau terbang, dia seperti mata bor, dia berputar. Jadi kalau dia kena ke badan kita, dia akan berputar sampai tembus. Kalau beruang kutub pula, kalau jumpa dia memang akan mangsa kita. Jadi rombongan pertama dikirim tidak ada yang balik, mati syahid semua. Jadi dikirim rombongan kedua, ternyata memang ada orang Islam di benua Antartika tu, Pak. Kalaulah ada orang Islam di sana, pertanyaannya, siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Ada yang bawa berarti. Dan memang ketika Haji Wada 124,000 sahabat, ketika Nabi menyampaikan, yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu apa yang kalian dengar dari aku walaupun hanya satu ayat. Kata ulama, 124,000 sahabat, yang arah untanya ke utara berjalan ke utara, yang ke selatan berjalan ke selatan, timur, barat, semua berjalan meninggalkan, semua mereka bergerak meninggalkan Mekah, kemudian mereka mendakwahkan Islam. Sehingga dalam catatan sejarah, dari 124,000 sahabat, kubur mereka di Mekah, Madinah, tanah Hijaz, tanah Arab itu tak banyak, kurang lebih 10,000 saja. 114,000 kubur sahabat ada di luar tanah Arab. Mereka berpencar untuk membawa Islam, mendakwahkan Islam ke berbagai tempat di dunia ini. Kenapa? Karena memang mereka disiapkan oleh Nabi SAW untuk itu. Itulah sebab sampai Islam di negeri kita ni, sampai Islam ke Indonesia, ke Nusantara, ke Sumatera, ke Riau, ada dulu yang bawa. Sekarang fikir atas agama, bersedia berkorban demi agama, memikirkan agama, memikirkan masjid, memikirkan umat. Bagaimana umat taat pada Allah, sujud pada Allah, memakmurkan rumah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Itulah yang hari ini sudah hilang dari diri kita. Hari ini nasib agama ini tidak lebih seperti nasib anak yatim yang terlantar. Orang kaya tak mau lagi fikir agama kerana sibuk dengan kekayaan, mengurus harta. Orang miskin juga tak ada waktu lagi untuk memikirkan agama, korban untuk agama, kerana sibuk mencari keperluan-keperluan mereka. Pejabat sibuk dengan jabatan, karyawan sibuk dengan kantor, dengan perusahaan, pedagang sibuk dengan toko, petani sibuk dengan kebun, sawah, ladang. Akhirnya inilah sekarang keadaan agama ini.
Sangat-sangat sedikit hari ini orang yang mau bersusah payah untuk agama, korban untuk agama. Usah lagi nak memikirkan agama ini hidup, mengorbankan waktu subuh supaya tinggalkan kasur tempat tidur, datang solat subuh berjamaah, itu pun umat hari ini tak sanggup. Usah lagi mengorbankan harta, diri, waktu, nyawa untuk agama seperti mana sahabat dulu mengorbankan tidur untuk datang solat subuh berjemaah pun hari ini umat tak sanggup. Sahabat dulu mati demi agama, habis-habisan harta untuk agama. Hari ini kita meninggalkan toko ketika dengar azan berkumandang pun tak sanggup, meninggalkan rapat di kantor ketika azan berkumandang pun tak sanggup. Apa sebab? Sudah terlalu besar dunia ni dalam pandangan umat dan terlalu kecil akhirat dalam pandangan umat. Kecil panggilan Allah, remeh panggilan Allah. Dengar azan tak ada kesan apa-apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok pula hari ini anak-anak muda kita. Kemana pelajar, mahasiswa, pemuda-pemuda Islam hari ini? Kenapa tak nampak di masjid-masjid? Di mana hari ini anak-anak muda Islam, pemuda Islam, mahasiswa Islam? Kemana Pak? Pak Haji, mana anak-anak kita sekarang? Game online, judi online, chip, duduk kumpul-kumpul menyanyi, kumpul di kafe-kafe, narkoba, pacaran, balap. Siapa yang akan memikirkan mereka pula? Siapa yang bersedia mendatangi mereka untuk dibujuk, dirayu supaya mereka taubat, mereka sadar, mereka ingat bahawa di bahu mereka, di pundak mereka akan dibebankan nasib agama pada 10-20 tahun yang akan datang. Kalau mereka sendiri tak ada fikir, tak ada risau pada diri mereka, apa keadaan agama setelah kita nanti telah tiada? Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala untuk buat dakwah, menyampaikan dakwah, keadaan keadaan manusia di periode Mekah dalam keadaan sangat-sangat parah. Biasa kita dengar ada kurang lebih 360 patung di sekeliling Kaabah. Latta, Uzza, Hubal, Manat, macam-macam namanya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kata ulama, ketika Nabi SAW mulai dakwah, tidak ada satu pun patung yang dihancurkan oleh Nabi. Nabi tak ada ganggu patung-patung itu. Walaupun Nabi tahu ini adalah sesembahan yang tak betul, yang harus disembah itu sepatutnya Allah Ta'ala, bukan patung. Tapi tak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi. Yang dihancurkan oleh Nabi adalah keyakinan kepada patung dalam hati manusia ketika itu. Yakin kepada patung, itulah yang dihancurkan oleh Nabi. Bukan benda zahir patung, tapi keyakinan kepada patung. Kapan patung-patung itu dihancurkan? Setelah Fathul Mekah. Barulah patung-patung itu dihancurkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini sama kata ulama, patung-patung dunia terlalu banyak dalam hati umat ini, sehingga tak sempat lagi untuk datang ke masjid berjamaah. Kantor sudah jadi patung, toko sudah jadi patung, sawah ladang sudah jadi patung, pekerjaan kita sudah jadi patung, tempat kita bergantung, yakin di patung-patung itulah kita letakkan ketergantungan kehidupan kita. Kalau saya tinggalkan toko, nanti kalau saya ke masjid nanti macam mana? Kalau saya tinggalkan sawah ladang saya pergi solat dulu, nanti macam mana? Takut meninggalkan patung-patung itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, setelah Nabi SAW dakwah 13 tahun kurang lebih di Mekah, 10 tahun di Madinah, berubah keadaan.
berubah keadaan. Sampai di zaman Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, 2/3 dunia Islam tersebar. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali seluruh kekuatan-kekuatan yang menentang Islam semuanya dihancurkan. Islam menjadi penguasa. Islam punya marwah, wibawa, punya kekuatan, kemuliaan. Kurang lebih berapa tahun? 700 tahun. Tetapi sekarang kalau kita tengok keadaan umat hari ini, umat hari ini sudah hilang kekuatan, persaudaraan, kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, hilang adab, hilang akhlak hari ini. Dulu umat Islam mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Hari ini justru umat Islam tak beradab, tak berakhlak. Dulu kita memberi air minum kepada orang satu dunia ini ketika mereka kehausan. Hari ini kita yang dalam keadaan haus dan lapar. Itulah kurang lebih perumpamaan. Dulu umat Islam membawa Islam ke seluruh dunia, mengajarkan adab, akhlak, amal kepada manusia satu dunia. Hari ini umat Islam hilang amal-amal agamanya sendiri. Maka Syekh Muhammad Ihtisamul Hasan menulis beberapa lembar. Dia tulis judulnya Memperbaiki Kemerosotan Umat. Beliau tulis sebagai bentuk kerisauan beliau dengan keadaan umat hari ini. Dan inilah yang akan menjadi penyampaian penutup bagi saya, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang, dari mana kita akan mulai memperbaiki, apa yang patut kita buat ketika keadaan umat hari ini jauh dari agama. Coba beritahu saya, ada masjid di Pekanbaru yang solat subuhnya seperti solat Jumat? Sudah ada belum? Masjid dekat Pak Leslie tinggal macam mana? Sudah seperti solat Jumat, solat subuh? Belum. Ada masjid-masjid yang sudah 50% ahli Koreanya berjemaah subuh, sudah ada belum? Belum. Al-Falah kemarin kupon kurban berapa banyak Pak Haji? Kupon untuk daging kurban untuk masyarakat ada berapa? Berapa ratus? Berapa ratus? Ada yang tahu? Mana Bang Haji? Masjid tadi mana? Berapa jumlah kupon? 500. Okay. Satu kupon, satu kakak. Berarti ada kurang lebih berapa kakak? 500. Sejumlah kupon. Subuh tadi berapa sab? 2 sab. Satu sab berapa orang? Ujung ke ujung. Berapa? 60. 40. Kita buatlah 50 Pak Haji. Badan kita kecil-kecil kan. 2 sab berarti 100. 100 dari 500 berapa persen? 50, 10%. 100 itu 20%. Masjid Al-Falah solat subuh 20%. Tapi ini jemaah tempatan atau jemaah impor? Ini bukan barang, ini barang impor. Jemaah impor. Tak apa, impor kah ekspor kah terserah lah. Yang penting ramai solat subuh jemaah. Maksudnya supaya kita risaulah dengan keadaan masjid-masjid kita. Syekh Ihtisamul Hasan menulis, kalau umat ini ingin bangkit lagi, dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah seperti mana awal dulu di zaman Rasulullah SAW dan sahabat, beliau ada tulis beberapa ayat Quran tentang janji Allah Ta'ala kepada umat ini kalau ingin bangkit. Dari mana nak mulai? Pertama, Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa'amilus salihat, dan melakukan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ard. Bahawa Allah Ta'ala sungguh
akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Lewatkan berapa minit? 15, 10, 15. Allah telah berjanji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bapak ibu sekalian, kita dengar baik-baik, simak baik-baik ayat ini. Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang satu beriman, dua beramal soleh. Iman saja tak cukup, mesti amal soleh. Apabila ada iman, ada amal soleh. Iman betul, amal betul. Kalau dua ini ada, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala janji. Apa janji Allah? Allah Ta'ala akan jadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Kekuasaan, pemerintahan Allah Ta'ala akan berikan kepada umat ini. Bukan satu daerah, satu negeri, satu negara, satu dunia ni Allah Ta'ala akan beri. Tapi ada syarat. Iman mesti betul, amal mesti betul. Kalau Allah Ta'ala cabut kekhalifahan, itu pertanda amal kita rusak, iman kita rusak. Sekarang usah lagi untuk yang besar satu dunia. Wilayah kecil-kecil pun sekarang kita pun tak bisa menjadi pemimpin. Allah Ta'ala belum pilih lagi untuk menjadi pemimpin. Pertanda rusaknya iman, rusaknya amal. Yang kedua, Quran surat Al-Fat ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Jika orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka akan lari berpaling. Summa la yajiduna waliyan wala nasira. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan seorang pembela penolong pun. Apabila orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka akan lari berpaling. Dan mereka tidak akan mendapatkan seorang pembela dan penolong pun. Tuan-tuan perempuan sekalian, sebenarnya kalau kita buka sejarah, buka sirah, orang-orang kafir ini takut berperang. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bawa pasukan untuk berperang melawan tentara Romawi, Jarjis, panglima tentara Romawi, dia mengusulkan kepada raja, wahai tuan raja, saya usul panglima perang nanti cari yang lain saja, jangan saya. Saya nanti di sebelah raja untuk kita memikirkan bagaimana strategi supaya kita menang perang. Jadi yang lain saja yang berangkat, tak usah saya. Kenapa dia ngomong begitu? Takut. Tentara Islam mencintai kematian, merindukan kematian seperti mana tentara kafir yang mencintai arak dan wanita. Tentara Islam yang dicari syahid, tentara kafir yang dicari apa? Dicari syahid juga. Mana? Dia takut mati. Dan ini Allah Ta'ala juga sudah beritahu dalam Al-Quran. Yang ketiga, Quran surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah pasti bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Pasti kami tolong orang yang beriman. Pasti kami tolong. Tapi ada ujungnya. Yang Allah tolong tu siapa? Yang Allah tolong siapa? Orang beriman. Salah satu tanda orang beriman, memakmurkan masjid, berjemaah di masjid. Hari ini umat tak ke masjid, jauh dari masjid, tak mau masuk masjid. Macam mana Allah tolong umat ini? Bagaimana mungkin Allah akan bela umat, tolong umat, bantu umat Islam, umat Islam putus hubungan dengan masjid? Tanda orang beriman, dia cinta masjid, memakmurkan masjid. Hari ini umat tak ada di masjid. Habis itu kita mau dapat pertolongan Allah. Allah Ta'ala sudah letak syarat, Allah akan tolong. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti kami tolong. Wajib, hak kami untuk menolong orang yang beriman. Sekarang ciri-ciri orang beriman itu tak ada pada umat. Macam mana Allah mau tolong? Yang keempat, Quran surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa rendah. Jangan merasa pesimis.
jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa sedih, karena kalian adalah orang-orang yang menang. Tapi ujungnya lagi bersyarat, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Kapan Allah Ta'ala akan cabut dari hati kita rasa rendah, rasa minder, rasa sedih? Allah Ta'ala akan berikan kemenangan. Kapan? Ketika kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Yang kelima, Quran Surah Al-Munafikun ayat 8. Walillahil izzah. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Wali rasulih, bagi rasulnya. Walil mu'minin. Kemuliaan itu juga bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan-puan sekalian, setelah kita renungkan beberapa ayat tadi, ternyata kita tahu bahawa kemuliaan, darjat, kekuatan, ketinggian, kemenangan, seluruh bentuk kebaikan umat ini bergantung kepada sifat-sifat keimanan kita. Dan hari ini itulah yang bermasalah di tengah-tengah umat hari ini. Rusaknya iman, rusaklah amal. Rusak amal, rusak keadaan. Rusak keadaan, rusaklah semua. Betul iman, betullah amal. Betul amal, betullah keadaan-keadaan di sekeliling kita. Betul keadaan di sekeliling kita, tenanglah hidup, barokahlah hidup. Awal kebaikan umat ini dimulai dari memperbaiki iman, dan itulah dulu yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengubah yakin kepada patung, ubah yakin kepada Allah. Yakin kepada benda-benda, yakin kepada makhluk, diubah yakin kepada penguasa benda-benda, yaitu Allah Ta'ala. Bergantung kepada makhluk, bergantung kepada benda, ubah, ganti. Bergantung hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dulu, memperbaiki umat, membangun umat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW ingatkan kita, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia di satu zaman, la yabqa minal islami illa ismu, tidak ada lagi Islam kecuali hanya nama saja. Wala minal qur'ani illa rasmu, dan tak ada lagi Quran kecuali tinggal tulisan-tulisan saja. Keadaan kita sekarang macam mana? Keadaan kita sekarang macam mana? Ya Allah, ya Karim. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, penting hari ini untuk kita mau bergerak, berfikir, berkorban, supaya umat ini dapat kita bujuk, kita rayu, kita ajak untuk sama-sama taat pada Allah, memakmurkan rumah Allah, kembali mencontoh kehidupan Rasulullah. Kalau tidak, apa yang mau kita harapkan perubahan di tengah-tengah umat ini? Sekarang kita berada pada awal Muharram 1444 Hijriah. Di mana-mana sekarang ulama membahas, guru-guru, ustaz-ustaz kita membahas kebangkitan umat, kebangkitan umat, kebangkitan umat. Tapi tuan-tuan perempuan sekalian ingat, kebangkitan umat berawal dari masjid. Hidupkan masjid, bawa umat ke masjid. Selagi umat ini tak kuat hubungan hati dengan masjid, bagaimana umat ini mau bangkit? Dalam perjalanan hijrah Rasulullah, dalam kitab Sirah Nabawiyah, dari Mekah Rasulullah pergi ke Madinah, ada beberapa tempat Rasulullah singgah, termasuk Rasulullah singgah di Kuba. Di Kuba Nabi bangun apa? Nabi bangun masjid. Sampai di Madinah Nabi bangun apa? Nabi bangun masjid. Di masjid itulah cikal bakal terbentuknya masyarakat Islam, persaudaraan antara muhajirin dengan ansor.
Dibentuklah masyarakat baru di kota Madinah. Dari situlah hidup suasana Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Dari situlah tersebar hidayah ke seluruh dunia. Diawali dari mana? Dari masjid. Sekarang keadaan masjid kita sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memprihatinkan. Maka ayo sama-sama bapak-bapak pengurus masjid, buatlah program supaya masjid ini disukai oleh umat. Buatlah program supaya umat ini senang di masjid, ingin berlama-lama buat amal di masjid. Bagi bapak-bapak yang ahli masjid, yang sudah biasa ke masjid, pikirkan yang di luar yang belum ke masjid, bawa mereka masuk masjid. Jangan pikir diri sendiri saja. Ustaz, saya ni sudahlah Ustaz, kan saya sudah ke masjid berjemaah. Bagus, bagus. Tapi jangan pikir diri sendiri. Jangan menjadi orang-orang individualis. Aku, dia. Aku, engkau. Bukan begitu kita jadi umat Rasulullah. Kita ke masjid, bawa yang lain ke masjid. Kita taat, ajak yang lain juga taat. Kita mengamalkan sunnah Nabi, bawa umat kepada amalan sunnah Nabi. Kita ingin masuk surga, bawa juga umat ini sama-sama masuk surga. Kita ingin selamat dari azab neraka, bawa juga umat supaya selamat dari azab neraka. Itulah tanggung jawab kita dan saya dan kita semua. Fikir atas umat, risau atas keadaan umat, pikirkan agama supaya diamalkan oleh umat. Itulah awal dari bangkitnya umat Islam di akhir zaman. Semoga penyampaian saya yang sederhana ini bermanfaat untuk saya sendiri, bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang mendengar, insya-Allah. Saya rasa itu. Ada apa-apa yang nak dibahas? Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup doa. Sila Pak Haji. Ada mic atau suara Pak Haji kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Ibu Ustaz, tadi terlihat apa namanya semangat dakwah itu dari persen ke persen, dari persen setiap umat. Nah, saya melihat dari lembaga dakwah. Nah, ini bagaimana kira-kira efektifnya kalau setelah dievaluasi lembaga dakwah itu sejauh mana ini mencapai target atau hanya memenuhi kebutuhan ritual ibadah umat saja. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik Pak Haji, terima kasih. Ini pertanyaan karena kerisauan juga nih. Kita banyak hari lembaga-lembaga dakwah, organisasi-organisasi dakwah. Saya berfikir, saya ingin kalau dapat lembaga dakwah, organisasi-organisasi dakwah di sana berkumpul para dai, daiyah, mubalik-mubalighah. Kalau dapat tidak hanya berhenti pada aspek ibadah, tapi betul-betul bawa umat pada kesempurnaan Islam, mulai dari iman, ibadah, betulkan muamalah, betulkan muasyarah, sampai pada perbaikan adab dan akhlak. Tapi memang ini bertahap-tahap Pak Haji, dia tak dapat langsung. Dan memang dari awal mungkin nampak aspek ibadah lah yang mungkin dari umat tak solat jadi solat, dari solat di rumah ke masjid. Tapi nanti sampai pada kita membahas tentang ekonomi umat. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, siapa penguasa ekonomi Madinah waktu itu? Orang-orang Yahudi. Apa yang orang Yahudi buat? Dia buat pinjaman riba. Ketika ada orang susah, dia minjam. Ketika pinjam, yang digadaikan apa Pak? Yang digadaikan itu istri. Yang digadaikan itu anak gadis. Pinjaman bunga berbunga, riba. Ini pun diberantas habis oleh Nabi dalam dakwah beliau di periode Madinah. Dan ini kapan akan wujud? Ketika kita sudah mulai, iman sudah mulai betul, amal sudah mulai betul, sampai nanti pada tahap ekonomi umat ini pun harus betul.
Tak ada lagi yang terlibat dalam transaksi riba. Kemudian muasyarah mesti betul. Rasulullah SAW ketika datang Fatimah, Nabi berdiri sambut. Nabi SAW ketika anaknya datang, Nabi berdiri sambut Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Hari ini anak kita pergi, anak kita datang, kita tak tengok pun kerana sibuk dengan apa? Sibuk dengan handphone. Kita tak peduli lagi dengan keluarga kita sendiri kerana sibuk handphone. Akhlak, Masya Allah, keadaan akhlak, keadaan adab kini pun memprihatinkan. Itu satu. Yang kedua, Pak Haji, saya kalau dapat mengusulkanlah, kalau contoh kami di UIN, kami ada fakultas dakwah. Sepatutnya fakultas dakwah ni betul-betul mereka buat dakwah. Bukan hanya kuliah dakwah, mata kuliah dakwahnya saja, materi dakwah, konsep dakwah, strategi dakwah, tapi mereka mesti action di lapangan. Pergi, hantar ke pulau-pulau, hantar ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman. Betul-betul aplikasi. Begitu juga kalau dapat lembaga-lembaga dakwah, kirimkan dai-dai, mubalik-mubalighah ke kawasan-kawasan pedalaman. Ustaz-ustaz kalau dapat tidak hanya di masjid-masjid yang full AC, masjid-masjid bagus, tapi juga siap dikirim ke masjid-masjid yang tak ada listrik. Masjid-masjid yang tidak bisa dijangkau dengan mobil, dengan sepeda motor, harus jalan kaki, bismillah. Harusnya kan begitu. Barulah umat ini dapat kita selamatkan, dapat kita bawa pada agama. Yang terakhir, ini juga ujian untuk saya lah, peringatan untuk saya. Dakwah untuk menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Dakwah ini untuk menghidupkan agama, untuk memakmurkan masjid, bukan mencari hidup dalam agama, mencari kemakmuran di masjid-masjid. Ini juga memang ujian. Kalau dapat di mana masjid yang jemaahnya ramai, popularitas bertambah, viewer bertambah, follower bertambah. Bukan itu. Dakwah bukan supaya nama saya besar, pengikut saya ramai, bukan. Dakwah bagaimana membawa umat membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Bukan membesarkan nama. Dai, mubalik, ceramah, ustaz-ustaz ni bukan membesarkan diri, tapi membesarkan Allah. Bawa umat supaya membesarkan Allah, bukan membesarkan nama lembaga kita, nama pribadi kita, tidak. Dan inilah tantangan ke depan. Dan memang Pak Haji, ini penting. Kalau saya terfikir, lembaga dakwah sesekali bagus kumpul. Kemudian sudah ada mapping, pemetaan di mana kawasan yang harus kita jadikan target. Kawasan mana sekarang yang angka murtad tinggi? Kawasan mana sekarang masjid-masjid banyak mati? Kawasan mana orang Islam sudah buta huruf Al-Quran? Harusnya sudah ada pemetaan dan kirimkan sesuai dengan kebutuhan umat, keadaan umat. Dan alhamdulillah saya sudah dengar, sudah ada Basnas yang membuat namanya program Dai Mukim, sudah ada dibuat. Basnas Kabupaten Kampar ada buat program Dai Mukim. Basnas Dumai dia sudah buat dai, ustaz-ustaz dikirim ke kawasan pinggir kota Dumai dan dibiayai oleh Basnas. Biaya operasional ditanggung oleh Basnas. Alhamdulillah, terus kita fikir. Supaya apa? Supaya agama ni kembali hidup, umat kembali bisa amal agama. Gitu Pak Haji. Untuk saya jugalah, Pak Haji juga, kitalah sama-sama insya-Allah. Barangkali itu dulu. Waktu syuruk sudah masuk. Dan tutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.